Hai sahabat Susenas, kali ini kita membahas pengisian Susenas konsumsi pengeluaran blok pengeluaran bukan makanan. Pendekatan pencatatan pengeluaran bukan makanan menggunakan delivery approach. Artinya nilai barang dicatat setelah barang tersebut diterima oleh rumah tangga. Untuk barang yang masih dalam pengiriman, tidak dicatat sebagai pengeluaran konsumsi karena belum bisa dimanfaatkan nilai barang tersebut. Bagaimana aturan pencatatan pengeluaran bukan makanan? Pertama, nilai barang dicatat ketika barang tersebut telah diterima rumah tangga. Kedua, pembelian barang untuk barang di bawah harga pasar misalnya karena ada subsidi dan pasar murah, maka pencatatan pengeluaran diperkirakan sesuai dengan harga pasar. Ketiga, pembelian harga diskon atau non-cash dicatat sesuai dengan harga yang dibayarkan. Keempat, pembelian dengan mendapatkan cashback, maka pencatatan sesuai dengan harga barang yang dibayarkan saat pembelian. Subkelompok A, perumahan dan fasilitas rumah tangga. Salah satu yang harus diperhatikan adalah konsistensi isian antar pertanyaan, misalnya pada rincian 227, status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati berkode 1, maka isian rincian 228 harus terisi. Kemudian jika rincian 227 terisi kode 2, maka isian rincian 229 harus terisi, dan seterusnya. Selanjutnya, rincian 232 pemeliharaan rumah dan perbaikan ringan tidak termasuk pengeluaran yang memperluas atau menambah lantai, mengubah bentuk, atau meningkatkan kualitas bangunan. Berikut tata cara pencatatan pengeluaran listrik. Jika menggunakan listrik PLN, maka rincian 223 dan 234 yaitu banyaknya kWh yang dipakai dan nilai pengeluaran diambil dari informasi rekening PLN sebulan terakhir. Jika non-PLN, rincian 233 banyaknya pemakaian listrik diperkirakan kWh-nya dari pemakaian sebulan. Dan rincian 234 merupakan perkalian dari rincian 233 dengan harga per kWh terendah PLN. Termasuk untuk kasus rumah tangga yang nyantol atau mencuri listrik dari tetangga, cara penghitungan kWh dapat didekati dengan jumlah watt yang digunakan dikali jumlah jam pemakaian sebulan dibagi 1000. Untuk mobil dan motor listrik, konsumsi listrik dicatat di rincian 233 dan isian rincian 234 pengeluaran untuk konsumsi listrik setara dengan Rp2.466 per kWh. Pengisian pada rincian 235 diperuntukkan bagi rumah tangga yang menggunakan air PAM, pedagang keliling, atau membeli air untuk kebutuhan air rumah tangga. Jika responden hanya membayar ongkos air, maka biaya angkut dicatat sebagai pengeluaran pada rincian 236. Pencatatan pengeluaran generator untuk rumah tangga sendiri dicatat pada rincian 237-242, sedangkan jika generator digunakan untuk distribusi rumah tangga lain dalam bentuk listrik, maka dianggap memiliki usaha listrik non-PLN. Sehingga pemakaian listrik dari generator untuk rumah tangga tersebut dicatat pada rincian 233 dan 234. Kemudian untuk pemeliharaan dan perbaikan generator dicatat pada rincian 242. Pemeliharaan dan perbaikan generator meliputi jasa perbaikan dan suku cadang generator. Tidak termasuk meningkatkan kapasitas generator. Pencatatan untuk pengeluaran bahan bakar kendaraan bermotor dicatat pada rincian 243 sampai 250. Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dicatat pada rincian 251, baik perbaikan ringan maupun besar. Dan lama referensi waktu adalah setahun terakhir. Untuk pencatatan banyaknya konsumsi LPG didekati dengan jumlah gas yang dikonsumsi. Misalnya, rumah tangga yang menggunakan tabung 12 kg senilai 225.000 habis dalam waktu 3 bulan. Maka banyaknya konsumsi sebulan dicatat pada rincian 252 kolom 3 sebanyak 4 kg. Dan pengeluaran pada rincian 253 senilai Rp75.000. Pengeluaran pulsa HP pada rincian 264, mencakup pengeluaran pulsa dari seluruh nomor HP yang aktif untuk seluruh anggota rumah tangga. Penggunaan internet gratis, baik di tempat kerja, tempat umum, dan lain-lain tidak perlu diimputasi perkiraan biayanya. Rincian 267, termasuk pengeluaran pengiriman barang melalui jasa angkutan online. Subkelompok B, aneka barang dan jasa, rincian 275, termasuk mencatat pengeluaran barang yang digunakan sebagai penolong memasak sehari-hari, seperti daun pisang, daun kelapa, atau janur, dan sebagainya. Pengeluaran rincian biaya kesehatan juga ditanyakan sesuai dengan biaya yang benar-benar dikeluarkan rumah tangga dalam setahun terakhir atau out of pocket, yang kemudian dicatat pada kolom 3. OOP yang dimaksud termasuk jika menggunakan kartu debit, kartu kredit, uang yang berasal dari pinjaman.
Tidak termasuk OP jika rumah tangga mendapatkan bantuan biaya kesehatan dari pihak ketiga, seperti keluarga, tetangga, teman, kantor, asuransi, dan sebagainya. Jika biaya kesehatan seluruhnya ditanggung oleh pihak ketiga, maka OOP biaya kesehatan blok 42 kolom 3 diisi 0, sedangkan kolom 5 diisi pengeluaran biaya yang harusnya dikeluarkan. Jika sebagian biaya kesehatan ditanggung oleh pihak ketiga, isian kolom 3 tetap dicatat yang benar-benar dikeluarkan atau ditanggung rumah tangga. Kemudian, total seluruh biaya kesehatan dicatat di kolom 5. Jika seluruh biaya kesehatan dikeluarkan oleh rumah tangga maka isian kolom 3 dan kolom 5 sama. Biaya rawat inap pada rincian 278 tidak termasuk biaya untuk makan minum selama rawat inap. Kemudian, pencatatan periksa kehamilan pada rincian 287 merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan kehamilan, baik di rumah sakit, praktik dokter, bidan, puskesmas, dan lainnya. Jika rumah tangga mendapatkan imunisasi gratis, maka rincian 288 kolom 3 adalah 0. Untuk pencatatan pengeluaran tes COVID-19 dicatatkan pada rincian 289. Biaya sekolah meliputi biaya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Untuk TK atau prasekolah dicatat pada rincian 297. Mulai dari uang pangkal, alat tulis dan perlengkapan sekolah, SPP, dan lain-lain. Pencatatan pengeluaran untuk biaya sekolah atau kursus dicatat pada rincian 292 sampai 297. Termasuk dicatat pada rincian tersebut untuk pengeluaran yang belum dibayarkan. Apabila ada anggota rumah tangga yang mendapat beasiswa, maka biaya pendidikan perlu diimputasi dan diisikan dalam rincian yang sesuai pada blok 42. Nilai beasiswa ini juga dimasukkan sebagai penerimaan pada blok 5E rincian 1B kolom 2 atau kolom 3. Biaya transportasi dicatat pada rincian 298 sampai 301, termasuk dipisahkan rincian biaya transportasi dalam rangka ke fasilitas kesehatan. Untuk rumah tangga yang mengonsumsi makanan minuman yang dibeli secara online, biaya jasa pengantarannya pada rincian 301. Rincian 304 termasuk untuk gaji dan upah untuk pembantu rumah tangga atau sopir, baik yang menjadi anggota rumah tangga maupun bukan anggota rumah tangga. Jika ada pembantu rumah tangga atau sopir yang menjadi anggota rumah tangga, nilai upah atau gaji mereka dicatat juga sebagai pendapatan rumah tangga di blok 5A. Subkelompok C, pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Pada subkelompok C ini, terdapat penambahan satu kolom, yaitu sumber perolehan. Pencatatan rincian 308 sampai 315 untuk pembelian pakaian jadi ditinjau dari pemakainya, bukan dari ukurannya. Subkelompok D, barang tahan lama. Untuk pembelian barang tahan lama yang harganya relatif mahal, perlu ditanyakan sumber dananya. Yang dimaksud binatang dan tanaman peliharaan, termasuk biaya pemeliharaannya, dicatat pada rincian 332. Binatang dan tanaman peliharaan yang dimaksud adalah binatang dan tanaman yang dipelihara dengan tujuan hobi atau kesenangan. Subkelompok E, pajak, pungutan, dan asuransi. Pajak bumi dan bangunan atau PBB yang digratiskan oleh pemerintah setempat, maka tidak perlu diimputasi. Untuk pajak kendaraan bermotor pada rincian 336 termasuk pajak atas kendaraan yang digunakan untuk usaha rumah tangga. Rincian 338, asuransi kesehatan, meliputi pembayaran premi asuransi kesehatan yang tidak bersifat tabungan. Misalnya membayar premi BPJS maupun asuransi kesehatan lainnya. Rincian 339, asuransi jiwa lainnya seperti asuransi kematian yang tidak bersifat tabungan dan asuransi kerugian. Rincian 340, meliputi denda karena terlambat membayar pajak, langganan listrik, telepon, air minum, dan sebagainya. Subkelompok F, keperluan pesta dan upacara atau kenduri. Pengeluaran yang dicatat pada subblok ini, tidak meliputi pembelian makanan atau bahan makanan untuk para tamu. Pengeluaran makanan untuk pesta, merupakan pengeluaran transfer rumah tangga lain, blok 5E rincian 3 kolom 5. Blok 4-3 rekapitulasi pengeluaran untuk barang-barang makanan dan bukan makanan. Blok 4.3.1, ditujukan untuk rekapitulasi pengeluaran makanan dan minuman jadi serta rokok untuk setiap ART. Jumlah baris yang terisi pada nama ART, harus sama dengan banyaknya ART di rumah tangga tersebut. Pada blok 4.3.2, petugas menyalin pengeluaran makanan, minuman,
dan rokok sesuai rincian jenis pengeluarannya dan sesuai dengan sumber perolehannya, baik pembelian, produksi sendiri, maupun pemberian. Blok 4.3.3 ditujukan untuk rekapitulasi pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan yang disalin dari isian kolom 4 dan kolom 5 blok 42. Penegasan blok 42, beberapa di antaranya. 1. Pada kuesioner KP, biaya TK dicatat di kuesioner KP dimasukkan di rincian 297. 2. Responden yang diberi pakaian atau sepeda bekas yang diberikan rumah tangga lain tersebut tidak dimasukkan sebagai konsumsi di blok 42, namun dicatatkan sebagai penerimaan transfer valuta lain di blok 5E. 3. Biaya subscribe aplikasi premium, seperti Canva Premium, Video, Disney, YouTube Premium dan lain-lain dimasukkan ke dalam rincian 303. 4. Untuk penghitungan pengeluaran untuk BPJS non-PBIASN, responden yang biasanya dipotong dari gaji dan tidak tahu besarannya adalah sebesar % dari gaji, dengan rincian 1% dibayar oleh peserta dan 4% dibayar oleh pemberi kerja. 5. Cashback yang diisikan di blok 7 rincian 5 kolom 2 ini hanya yang berupa uang, misal ShopeePay, GoPay, tidak termasuk yang koin. Terima kasih.